saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bojong Ahmad selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bangun 1, Bapak Haji Amir Faisal selaku Ketua Komite SD Negeri Bangun 1, ibu-ibu, orang tua dari peserta didik SD Negeri Bangun 1, dan teman-teman Dewan Guru serta staf SD Negeri Bangun 1 yang saya hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, perkenalkan saya Tahyani, guru PJOK SD Negeri Bangun 1. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari hasil pembelajaran saya pada kegiatan PPKG PJOK gelombang 1 tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan ini adalah hasil implementasi dari belajar saya dalam kegiatan PPKG PJOK gelombang 1 tahun 2024, di mana PPKG PJOK ini adalah program pengembangan dari pemerintah yang isinya tentang mengembangkan kompetensi dari seorang guru. Kebetulan untuk saat ini yang dilaksanakan, yang sudah berjalan itu adalah mata pelajaran atau guru PJOK, dan ini sudah berjalan lagi mapel guru bahasa Inggris, karena ini adalah program resmi dari pemerintah dan sesuai dengan permen di sana nomor 86 tahun 2021 bahwa untuk kegiatan ini nanti akan berkelanjutan. Di antaranya nanti akan ada pengembangan dari guru kelas. Bapak-bapak ibu semuanya, di sini untuk materi yang akan saya sampaikan, mohon dukungan dan bimbingannya dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Bangun 1 di sini untuk bisa mendukung dan mensukseskan apa yang sudah atau yang akan saya rencanakan. Sini saya akan mempresentasikan RTL ya, rencana tidak lanjut dari kegiatan proyek yang akan saya laksanakan. Tapi sebelum itu mohon waktunya kepada Bapak Komite dan juga Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan terkait dengan dukungan dan juga arahan yang harus saya lakukan dalam kegiatan atau melaksanakan kegiatan proyek pembelajaran PPKG PJOK ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Komite Organisasi yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Bangun 1 yang saya hormati, ibu-ibu wali murid, perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 5 yang saya hormati. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT kehadirannya, karena kita yang begini bisa bersilaturahim dan maka mensukseskan melaksanakan kegiatan program dari BPKG yang akan dilaksanakan oleh Mas Agus hari ini terakhir. Itu nanti mohon Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa mendukung beliau sampai selesai dari awal sampai akhir kegiatan ini. Kita ikuti dengan bersama apa yang perlu kita dengarkan, itu pastinya ada hikmahnya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa yang namanya BPGB itu Balai Besar Guru Penggerak itu sudah. BPGB itu adalah salah satu unit pelaksana teknis dari
dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi. Jadi waktu zamannya Pak Nadiem itu sudah dibentuk BPPB dalam rangka unit atau bagian dari Kemendikbud Ristek tersebut yang berfungsi untuk membantu para guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas, kemudian calon kepala sekolah, calon pengawas, semuanya ada badan naungan BPGB yang mana merupakan bagian unit dari Kementerian Pendidikan dan Budaya serta Ristek dan Teknologi. Jadi ini mungkin mensewu terutama untuk Bapak Ibu guru mungkin sudah hal yang biasa, artinya ini sudah terkait dengan keseharian kita dalam hal pendidikan. Ini ibu supaya tahu bahwa program pendidikan itu ada naungannya itu dari BPGB ya. Di situ ada guru penggerak. Guru penggerak itu apa maksudnya? Adalah guru yang mana diharapkan untuk bisa membimbing pembelajaran secara holistik, secara keseluruhan. Jadi makanya untuk kementerian yang kemarin Mas sudah berjalan itu diadakanlah program guru penggerak supaya para guru itu semakin pintar, katakanlah semakin bisa menyeluruh. Meskipun hanya guru olahraga, tapi guru olahraga itu bisa menyeluruh, mengaitkan apa saja yang berhubungan dengan olahraga. Itu secara holistik yang disampaikan dalam program guru penggerak tersebut. Dan termasuk di sini Mas Agus, Pak Agus ini adalah salah satu peserta guru penggerak. Kalau dulu 2 tahun lalu itu guru penggerak itu secara umum, guru agama, guru kelas, guru olahraga. Sekarang dikelompokkan guru kelas sendiri, guru olahraga sendiri, dan kemarin yang terbaru adalah guru bahasa Inggris sendiri. Diharapkan dari peserta guru yang BPGB tersebut nantinya mengajarkan pembelajarannya secara holistik, secara menyeluruh, walaupun hanya olahraga, tapi olahraga yang menyeluruh keseluruhan mulai dari bermain sampai ke olahraga yang tertib ketikanya Ibu. Untuk itu Pak Kandani akan menyampaikan saya mungkin karena waktu mungkin tidak berubah banget dari besar, tapi mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak. Demikian saja sambutan dari kepala sekolah atas nama dukungan kepada yang bersangkutan Mas ini dalam rangka hari mengikuti program BPP-nya. Semoga bisa sukses sampai masa 6 atau 9 bulan Mas. Iya segitu. Semuanya nanti yang lain insya Allah menyusul. Karena apa Bapak Ibu? Sekolah yang mempunyai guru penggerak itu termasuk sekolah yang sudah mulai bermutu. Tetapi sekolah yang tidak punya guru penggerak itu bisa mempengaruhi nilai pendidikan rapor pendidikannya. Semoga Pak Tahyani ini adalah sebagai motivator, artinya memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti seleksi guru penggerak. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jumuni selaku Kepala SDB di Bawah 1 atas motivasi dan dukungannya kepada saya selaku peserta PKK Bejoga. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, di sini saya selaku peserta PKK Bejoga akan menyampaikan program saya untuk kegiatan di SD Negeri Bangun 1. Jadi ini semata-mata di samping ini adalah tugas saya, tetapi ini adalah juga program yang akan saya laksanakan selama mengikuti kegiatan ini. Dan dimohon, kenapa di sini kami menggunakan komunitas belajar? Kita kebetulan di SD Negeri Bangun 1 tadi punya komunitas belajar yaitu Tali Sakti. Bapak-bapak ibu semuanya, yang akan saya presentasikan di sini sebagai program proyek yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 di sini adalah bahagia dan bugar dengan permainan tradisional atau saya singkat dengan kata bakar mantra. Itu ada singkatannya ya. Di sini apa saja yang akan menjadi
program di dalamnya, yaitu nanti akan saya sampaikan satu persatu kepada Bapak Komite, Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta ibu semuanya. Tentunya harapan saya nanti dalam proyek ini baik ibu-ibu, wali murid, guru dan juga pihak warga sekolah di sini bisa mendukung agar bisa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga sukses. Baik, dilanjut. Jadi ini judulnya latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang untuk saya menampilkan proyek ini? Dalam latar belakang saya memilih bahwa permainan tradisional Indonesia itu kaya akan nilai-nilai luhur dan juga manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan adopsinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Peserta didik masuk dalam kategori generasi yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, sebagaimana informasi ini mendukung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur, akan menghilangkan dengan tradisi luhur di Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal yang luhur. Ya, mungkin ibu-ibu semuanya yang di sini tahu persis lah, bahkan anak saya sendiri sudah masuk arus asing, yaitu bermain gadget, ya kan, bermain gadget dan sebagainya. Karena apa? Bahkan anak-anak sekarang ditanya permainan tradisional aja kadang sudah nggak tahu, sudah nggak ngerti. Kalau zaman kita ini tradisional asik ya Bu ya. Nah itu saya pengen membangkitkan itu kembali, tetapi saya adopsi menjadi kegiatan olahraga dan ini ada kurikulumnya. Itu adalah sebagai yang melatar belakangi saya membuat proyek ini. Kemudian model pembelajarannya bagaimana sih? Model pembelajaran yang ingin saya tampilkan di sini yaitu tentang memberikan kesempatan pada peserta didik dengan voice dan juga ownership. Ya. Kemudian apa sih voice dan ownership? Itu kita memberikan sepenuhnya kepada anak. Voice itu pilihan kepada anak mau berbuat apa. Kita itu sebagai guru hanya memfasilitasi, mendukung, mengarahkan. Jadi anak nanti akan bermain dengan hatinya sendiri. Itu ya Bu. Kemudian lanjut, deskripsi singkatnya apa? Pentingnya melestarikan permainan tradisional di era modern. Ini deskripsinya, saya pengen melestarikan. Jangan sampai ini nanti permainan tradisional ini baru anak kita, cucu kita, cicit dan sebagainya mungkin sudah nggak ngerti istilah anak bermain gobak sodor ya, bentengan dan sebagainya. Masalah yang dihadapi kurangnya minat generasi pelajar terhadap permainan tradisional. Ketika saya mencoba memancing kemarin beberapa kali ada permainan tradisional, anak ternyata kurang tertarik. Itu yang menjadi melatar belakangi saya pengen menampilkan dan membangkitkan ini Bapak Ibu semuanya. Lanjut ya. Untuk tujuan program, di tujuan program ini yang pertama yaitu melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Itu tujuan yang pertama kita melaksanakan proyek ini. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan juga kesehatan siswa. Selain juga mengenalkan, melestarikan dari program budaya permainan tradisional itu, anak juga di samping itu akan menjadi sehat dan bugar. Itu karena anak senang bermain dibandingkan dengan anak jam istirahat kadang-kadang yang bermain itu ya permainan tradisional itu akan menjadi aktivitas gerak bagi mereka. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi dan juga kekompakan. Selain nanti anak menjadi sehat, di sini dalam permainan mesti akan ada tumbuh rasa kerjasama antar siswa. Karena apa? Mesti suatu permainan yang dimainkan di dalam tim kelompok yang dimainkan oleh lebih dari satu orang itu akan saling komunikasi, ya, panggil,
menyuruh instruksi tolong itu dan lain sebagainya. Banyak sekali terjadi di sana. Diharapkan itu siswa lebih aktif di situ. Kemudian memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Tadi selain anak itu juga bisa menambah kekompakan, dan tentunya itu akan berimbas ketika anak aktif, kompak, saling komunikasi pada pembelajaran anak. Saya berharap juga bisa berubah menjadi lebih baik karena anak lebih aktif, tidak malu untuk menyampaikan sesuatu kepada temannya atau kepada gurunya. Lanjut ya. Capaian dan langkah. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan apa sih dan bagaimana? Capaiannya yang pertama, siswa dapat mengenal minimal 5 permainan tradisional. Minimal 5. Bahkan permainan tradisional zaman dulu itu udah lebih dari 50 permainan. Nah, di sini ada yang tahu permainan tradisional minimal 5. Ibu-ibu biasanya ini generasi angkatan saya itu bantakan bentengan itu bagus, glatik, slodor, apa lagi? Areta, ya cata itu sama itu masuk untuk permainan tradisional. Apa lagi? Ya jaga, pasti, ya banyak sekali permainan tradisional yang semakin kesini semakin terlupakan. Coba ya, dan dimainkan apa anaknya nggak tertarik dan di samping itu semakin kesini nggak ngerti, nggak tahu. Nah itu tugas kita sebagai guru di sini, jadi sebagai orang tua nanti kita bisa minimal mereka tahu dulu. Ini loh permainan dulu itu ada ini. Nah, dengan itu nanti anak merasa permainannya di mana itu nanti akan timbul pertanyaan. Tanya lagi, minimal 5. Nah, setelah anak tahu minimal 5 permainan tradisional itu, siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar. Misalnya di sekolahan kita nanti ada permainan tradisional apa, kubak sodor, bentengan, terus boy-boyan ya itu ya. Jauh dulu boy-boyan ya, Mas Sofi tahu? Oh, tak kira udah nggak ngerti, ya kartu belum semua itu ya. Nah, sekarang udah itu permainan tradisional yang sebetulnya mendidik tapi malah ya. Kemudian siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan dengan tadi minimal mengenal, minimal bisa memainkan, minimal tahu dan bisa membedakan, menunjukkan sikap sportifnya antar teman sekelas maupun di luar kelasnya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah yang rencana saya akan lakukan dalam mensukseskan proyek ini. Siswa dapat menyebutkan nama aturan dan cara bermain 5 permainan tradisional. Dan nanti akan kita cari, akan kita gali, akan kita paparkan ke anak minimal 5. Lebih dari 5 lebih bagus. Ya, kita memainkan permainan tradisional itu. Siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Atau aturannya tidak hanya bermain slodor, tidak ngerti mainannya, lalu kenceng baik, ya kan? Kita tidak ngerti. Karena apa? Belum dikasih tahu di sini. Nanti akan saya sampaikan ke anak bagaimana cara bermain dari permainan ini, dari permainan tradisional yang sudah diperkenalkan ke siswa. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mengikuti aturan bermain dan bekerjasama dengan teman dalam bermain. Itu bisa mengikuti aturannya itu. Kemudian siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Ini sama dengan sportif. Ya, ketika anak sudah bisa menghargai, oh ya saya kalah, saya bermain bentengan kalah, bermain kasti kalah, dia menyadari kekalahan itu, tidak ngamuk, tidak marah, itu berarti anak sudah bisa nilai-nilai dari sportivitas seorang pemain. Itu ini. Kemudian hasil yang diharapkan dari proyek ini. Hasil yang diharapkan adalah mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional. Nanti akan kita berkelompok untuk bisa mempresentasikan
Ya, bagaimana kamu tahu tentang permainan tradisional itu? Caranya bagaimana, aturannya apa? Ketika anak sudah bisa menyampaikan itu, berarti anak sudah bisa komunikatif dalam pembelajaran. Itu. Kemudian membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional minimal sebelum anak bisa bermain, dia tahu cara membuat poster. Oh, satu. Dengan membuat poster atau video yang mereka lakukan, maka berarti dia sudah punya gambaran, bayangan dalam pikiran anak itu. Ya, sudah bisa, oh ternyata bermain slodor seperti ini, anaknya ada di sini, ada di sini. Dia gambar. Nah, dengan bisa menggambar itu, anak bisa mengimplementasikan dari yang mereka bayangkan. Gitu, oke. Kemudian lanjut, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen ini permainan tradisional. Ya, jadi setelah anak bisa menggambar, bisa menuangkan dalam gambar itu, setelah pembelajaran berlangsung, di akhir nanti kita akan mengadakan turnamen kecil-kecilan, bahasanya turnamen kecil, ya, lomba kecil untuk per kelompok, baik nanti di siswa kelas 4, siswa kelas 5 atau siswa kelas 6 yang masing-masing kelompoknya itu, contoh misalnya slodor, ya, tentunya ini akan menarik Bu Iis ketika setelah semester atau pas kegiatan Agustus, ya, di samping lomba-lomba itu anak kita tandingkan untuk slodor. Saya dan orang tuanya pun akan senang melihat di sana, gitu, ya, untuk bisa bermain dan bersenang bahagia di sana. Kemudian mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Setelah anak bisa memainkan, anak juga bisa menyampaikan nilai yang terkandung apa sih. Seperti kemarin beberapa kali ini saya sudah juga mencoba mempraktikkan ke anak, kamu main slodor apa sih? Anak ada yang jawab ini, ada yang jawab, Pak, dia nggak mau bareng Pak, malah minggir terus jaganya. Nah itu dia bisa menyampaikan seperti itu. Berarti anak ketika diajak bermain sudah tahu, oh aturannya seperti ini ketika dipaparkan oleh gurunya. Lanjut, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Kita akan memberikan penghargaan, baik berupa pujian, berupa penyampaian kata-kata yang baik, atau misalnya memberikan hadiah ketika lomba, ya, buku tulis dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hadiah untuk kita berikan ke anak yang bisa sportif, merasa menang, merasa kalah, menyadari akan dirinya menang ataupun kalah. Gitu, oke? Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya apa yang akan saya lakukan dalam pengembangan proyek ini? Struktur programnya yaitu jenis program kurikuler, ya, jadi berada dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian sikap program skala programnya itu untuk seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Jadi kita arahnya kelas 4, 5, 6 yang akan kita kembangkan untuk bisa mewujudkan permainan tradisional ini bisa bangkit lagi. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Kita direncanakan kita hanya bermain di halaman sekolah di depan sini, Ibu. Pada minggu ketiga dan 4 November ini, ya, kemudian minggu ke-1 dan 2 Desember, atau mungkin akan dirubah sesuai dengan kondisi karena mungkin ada PTS, ya, ataupun ulangan semester itu. Kemudian untuk mitra dalam Kombel itu komunitas belajar, Ibu, ya. Mitra dalam Kombel ini di sini yaitu kepala sekolah sebagai penasehat dan juga fasilitator dalam Kombel, dalam komunitas belajar. Guru PJOK dan rekan sejawat teman-teman guru di sini berdasarkan bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Jadi nanti saya tidak hanya sendiri, Bu, kita akan dibantu dan akan bekerja sama dengan guru kelas untuk bisa mengembangkan permainan tradisional ini. Kemudian guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel komunitas belajar. Jadi nanti akan ada
kerjasama dengan guru kaitannya dengan pengembangan di komunitas belajar yang ada di SD Nomor 1 ini. Berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM. SEM itu adalah model pembelajaran Bu. SEM itu Sport Education Model. Jadi pembelajaran di sini siswa lebih aktif berperan secara garis umum, lebih aktif berperan Sport Education Model kepada siswa ya. Jadi harapannya siswa nanti juga ada yang jadi siswa bisa menjadi wasit, siswa ada yang jadi hakim garis ketika bermain itu. Ya, guru nanti hanya memfasilitasi saja, nanti akan berjalan harapannya seperti itu. Siswa betul-betul ada yang jadi wasit, ada yang jadi nanti hakim garisnya, ya, dan lain sebagainya. Ada tim medis juga nanti kita bisa berharap dari siswa. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau kita sebut dengan asset based thinking itu ABT, jadi kita istilah dengan kata ABT. Apa sih ABT? ABT itu adalah aset yang menjadi kemitraan kita yang dimiliki oleh sekolah. Apa saja di dalamnya? Yang pertama ada aset manusia. Dalam pengembangan ini saya memanfaatkan aset manusia. Apa aset manusia? Yaitu kepala sekolah, guru, dan juga siswa ya, sebagai aset dari best thinking itu. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berada di pedesaan sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Karena permainan tradisional itu tidak lepas dari alat-alat yang sederhana, ya kan? Kita tidak banyak modal dan sebagainya. Kita bisa mengembangkan, bisa cari di sini, karena kita berada di pedesaan. Kemudian aset politik. Aset politik kebijakan kepala sekolah, komite, dan juga puskesmas. Kebijakan kepala sekolah yang memfasilitasi di sini. Nah, ini. Kemudian komite, Bapak komite bisa memberi dukungan dalam kegiatan proyek ini biar bisa berjalan. Kemudian aset puskesmas, ketika kita, karena di sini kita ada puskesmas terdekat ya, itu sebagai tim medis. Nah, kita bisa diajak kerjasama itu. Ini adalah aset yang sekolah di sini miliki. Kemudian fisik, secara fisik nanti kita memanfaatkan aset halaman sekolah, alat olahraga, serta alat pendukung lainnya seperti egrang, bakyak. Itu ada yang bakyak itu termasuk tradisional ya? Bakyak, ya, tradisional dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan, tidak harus mencari beli yang mahal dan sebagainya. Aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh. Jadi tetap kita mematuhi seluruh aturan yang ada di sekolah. Dan siswa-siswi akan bermain dan sebagainya tetap tidak lepas dari aturan sekolah. Dari faktor finansial kita bisa mengalokasikan dari dana BOS, itu bisa kita alokasikan. Kemudian dari iuran siswa yang seperti apa? Terkadang anak kayak egrang itu ya, egrang tahu-tahu anak bawa egrang, kan egrang itu tidak mungkin tiba-tiba muncul. Ada beli bambu, nah itu bagian dari swadaya dari anak itu sendiri. Ya, ketika nanti ada permainan yang sifatnya di festival, di lomba, di turnamen kan, itu kita bisa bekerja sama mengalokasikan dari dana BOS untuk kegiatan proyek ini. Kemudian untuk dari aset agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional daerah ini masuk dalam aset daerah, aset sekolah, ya budaya yang bermain secara untuk tradisional. Lanjut, rencana dan evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu dengan observasi, rubrik penilaian, dan juga refleksi siswa atau umpan balik. Ya, pada observasi mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Jadi nanti guru bejokannya dengan guru sekelas, kita bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Kemudian oleh guru bejokan dan juga guru kelas untuk rubrik penilaian. Perubahan seperti apa nanti kita bisa ada format tabelnya. Secara refleksi siswa, umpan balik penilaian oleh siswa antar siswa. Pak, si Atta nggak bisa Pak larinya mundur terus, harusnya kan maju. Itu umpan balik penilaian dari siswa sendiri sebagai refleksi.
Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada bulan Desember. Rencana akan saya laksanakan di bulan Desember akhir atau pertengahan. Berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Itu kita gali dari peserta didik itu. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancari langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Ibu-ibu, wali murid, guru dan sebagainya bisa bertanya, kamu senang nggak ada pembelajaran di sana, Gobak Sodor? Kamu tahu Gobak Sodor? Tahu. Senang nggak bermain? Senang atau enggak? Itu ibu-ibu bisa merefleksi dari umpan balik di sana. Itu ya. Itu dari rencana evaluasi. Kemudian lanjut. Kemungkinan tantangan, nah, segala sesuatu pasti ada tantangan, hambatan dan sebagainya itu, tapi itu tidak menjadikan kita untuk melakukan suatu hal, ya. Segala tantangan mesti ada solusi. Di sini yang ada di gambaran saya, tantangannya mungkin, nah kemungkinan ini kan juga baru mungkin ya, mungkin itu beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Ada beberapa permainan tradisional yang peralatannya mungkin agak susah, itu mungkin tantangannya ya. Kemudian solusinya apa? Nah, kita membuat peralatan permainan sederhana dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Kalau memang ibarat kata tidak ada rentang, akar pun jadi. Ya, jadi ketika yang kita butuhkan tidak ada, kita membuat paling tidak mendekati seperti itu dan fungsinya bisa digunakan sama seperti itu. Kemudian siswa mulai bertanya dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Mungkin beberapa sebagian siswa ada yang berpikir, dolanan apa? Permainan apa seperti itu? Kuno. Ada siswa seperti itu. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin akan saya mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi. Akan saya modifikasi. Gobak Sodor saya modifikasi seperti apa? Ternyata dari yang saya bayangkan seperti ini ya, bermain Gobak Sodor nyata. Itu nanti akan ada kreasi dari inovasi-inovasi yang akan saya praktikkan di sana. Kemudian selain itu potensi cedera masalah kesehatan, kendala cuaca dan sebagainya. Jelas ada ya kendala cuaca kalau kita hujan. Ya, kita susah bermain karena apa? Ada air, ada sedikit licin dan sebagainya. Itu kan faktor juga yang harus kita pikirkan. Bagaimana solusinya? Penyediaan medis, pembersihan lapangan. Ya, ketika kayak kemarin kita mau melaksanakan upacara apel Hari Kesehatan Nasional banjir, ya ada solusinya. Kita harus siap ya, dibersihkan dulu, dikuras ya tanya. Bu Iis paling depan kuras ya, dilawani dicek ya. Itu luar biasa, itu bagian dari solusi. Jadi segala hambatan, kendala, tantangan juga kita bisa memikirkan solusi yang akan kita lakukan ketika terjadi hal seperti itu. Lanjut. Terima kasih, itu tadi penyampaian proyek yang akan saya laksanakan terkait dengan tugas saya dalam program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK di tugas RTL, rencana tindak lanjut ini. Semoga Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite dan juga wali murid serta dewan guru semuanya di sini bisa mendukung dan juga bisa bekerja sama dengan saya selaku guru PJOK dan bisa mensukseskan kegiatan bakar mantra ini. Bahagia, sehat dengan permainan tradisional yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana tadi, yaitu di akhir bulan ini dan awal Desember. Ya, untuk evaluasinya nanti bisa sambil observasi. Itu aja dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya juga barangkali ada pertanyaan, masukan ataupun yang harus dirubah, mungkin demi perbaikan saya sendiri agar kegiatan permainan tradisional ini bisa berkembang dan disukai anak, itu baru dikatakan sukses dalam melaksanakan program ini. Terima kasih. Silakan dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ataupun masukan
untuk perbaikan ini. Oke, monggo Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu, Pak Parang yang bersama Mas Kemudian cukup jelas dan kita perlu dunia. Jadi ini terkait dengan sekolah ramah anak. Wacana ini atau yang diprogramkan Mas Agus Dahyan ini itu sebenarnya tadi yang Ibu saya sampaikan adalah secara holistik ya. Holistik di sini menyeluruh dan terkait sekali dengan sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak tersebut mengenalkan budaya olahraga dengan tradisional tadi. Jadi disinilah sepertinya impian saya sebagai kepala sekolah 5 tahun yang lalu akan terwujud dengan program master yang ini. Karena sekolah ramah anak di situ lebih identik dengan permainan olahraga yang tadi dipaparkan oleh Pak Dahyan. Untuk itu secara pribadi Ibu sangat menyetujui sekali. Adapun nanti medan atau lokasi tempat kita akan membuat sesuatu fasilitas permainan olahraga tersebut, kita nanti bisa bersama-sama, kalau perlu Bapak Komite juga ikut memberikan sumbangsi tempat lokasinya, karena kondisi halaman kita yang cukup minim tapi tidak jadi kendala untuk kita adakan tempat-tempat permainan olahraga seperti ini. Insya Allah Ibu sangat mendukung sekali ke depan di sana. Kita termasuk sekolah yang sudah menerapkan permainan tradisional dengan menerapkan sekolah ramah anak. Terima kasih Ibu-ibu seluruhnya. Kepada yang lain silakan untuk berkomen. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, luar biasa. Kita khususnya saya yang berencana akan melaksanakan program ini sudah damai segar, alhamdulillah. Paling tidak berarti ada gambaran, ada dukungan yang luar biasa. Bisa, harapan saya bisa sukses dengan kegiatan menumbuhkan rasa cinta mereka anak-anak itu dalam permainan tradisional, karena namanya budaya betul sekali itu nanti akan terkait kemana-mana, baik ramah anak dan lain sebagainya. Itu gitu. Monggo dari ibu-ibunya barangkali ada masukan atau tanggapan atau yang lain, Bapak Komite monggo untuk perbaikan saya atau masukan atau yang barangkali ada yang perlu ditambahkan. Nanti kan kita di sini bukan kepentingan saya semata Ibu, ya. Jadi saya hanya menyampaikan ide, menyampaikan gagasan proyek saya. Yang melaksanakan juga bukan tanggung jawab saya sendiri. Di sini banyak teman-teman sejawat saya yang akan membantu saya dan ikut mensukseskan. Saya tanpa mereka, tanpa beliau semuanya apalah saya. Saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi dengan mereka kita bisa bekerja sama, insya Allah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Realisasi. Iya, itu Ibu ya. Moga tanggapan yang lain Ibu Guru, Bu Is, barangkali mau masukan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat di situ kan untuk berarti itu programnya kelas 4, 2, dan 6. Nah, sedangkan seumpama ya kalau kelas 4, 5, 6 yang melaksanakan kelas 1, 2, 3 itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih pada Bu Is terkait dengan skala yang akan kita kegiatan di kelas 4, 5, 6. Betul. Apa sih kenapa nanti kelas 1, 2, 3 nya gimana Pak? Di sini yang menjadi boleh dikatakan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh itu adalah kita ambil kelas 3 dulu, 4, 5, 6. Tapi kelas 1, 2, 3 bukan berarti tidak dilakukan, tapi bersifat pengenalan. Ya kan? Karena kalau di sini kan arahnya nanti akan ada evaluasi, akan ada lombanya gitu ya, yang akan dijadikan sebagai sampling dalam kegiatan proyek ini. 1, 2, 3 nya akan tetap kita perkenalkan budaya-budaya tradisional itu. Hanya mungkin lebih menitik beratkan, lebih memfokuskan kelas yang tinggi, kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena mereka yang sudah terkadang
bermain kayak sodor, anak-anak mungkin nggak mau masih kelas. Nah, itu adalah tahap pengenalan, Pak. Seperti itu. Itu nih, jadi tetap tidak usah khawatir. Kelas 1, 2, 3 tetap nanti akan kita ajar sebagai pengenalan dari permainan tradisional itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Komite, luar biasa. Jadi kita tetap mengedepankan tadi kita menggunakan SEMPA, Sport Education Model. Adapun masalah tadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kenapa kita berusaha lah semaksimal mungkin itu. Apalagi saya juga bersama rekan sejawat, teman-teman guru di sini akan bisa menjalankan dan program ini supaya tidak terjadi hal seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada cukup ya, cukup itu saja pemaparan dari saya. Warga mengingat kita juga hari ini pas hari Jumat, banyak yang harus kita aktivitas yang harus kita laksanakan, apalagi bapak-bapaknya di sini. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk lain waktu kita masih bisa sharing-sharing, Bu. Ya, ibu-ibunya barangkali tidak bisa menyampaikan beberapa yang harus sampai di sini, boleh di luar. Bapak ibu-ibunya juga boleh di luar dari forum ini, tidak masalah. Intinya demi kebaikan dan perbaikan saya dan juga program ini, saya membuka untuk bisa masukan-masukan yang baik, ya, tentunya yang bisa mengembangkan di dunia pendidikan SD Negeri 21. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas nama saya sendiri apabila dalam penyampaian program-program ini ada yang kurang jelas ataupun kurang pas, mohon dimaafkan karena itulah keterbatasan saya dalam mungkin ilmu saya yang masih terbatas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, rekan-rekan guru dan juga ibu-ibu semuanya yang sudah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sampai selesai bisa berjalan dengan lancar, baik dan juga sesuai yang diharapkan, sukses. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.